Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Asmawati dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210081. Dalam pembuatan video kali ini, saya bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS berbasis proyek dari mata kuliah pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, dalam kesempatan kali ini, maka izinkanlah saya untuk membedah salah satu buku fiksi yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Naomi Orlin dengan kelahiran Kota Padang tanggal 23 Januari tahun 1993. Buku fiksi yang berjudul Ibu Adalah Surgaku yang dicetak pada tahun 2019 ini memiliki tebal 206 halaman dengan kumpulan cerita pendek yang bertema tentang ibu sebanyak 44 judul cerita. Nah, buku fiksi ini merupakan salah satu buku inspiratif yang mengajak kita untuk merenung dan menatap kembali perjalanan beberapa waktu yang silam, bagaimana kita terlahir, diasuh, dan tumbuh dewasa hingga kita bisa mencapai titik di mana tempat kita berada saat ini. Yang tentunya tidak terlepas dari kasih sayang seorang ibu, teman-teman. Bagaimana mungkin kita bisa terlepas dari kasih sayang seorang ibu? Walaupun terkadang mungkin kasih sayang dari seorang ibu itu yang diceritakan dalam buku ini, terkadang kasih sayang dari seorang ibu itu sering terabaikan dan terlupakan. Kendati demikian, Naomi Orlin juga menuliskan dalam buku ini bahwa seorang ibu adalah malaikat pelindung bagi anaknya. Juga menuliskan bahwa seorang ibu adalah Tuhan kecil yang akan selalu menjaga anaknya. Bagaimana tidak, Naomi Orlin menuliskan bahwa ibu merupakan Tuhan kecil bagi anaknya jika dalam setiap saat, setiap detik seorang ibu selalu ada dan menjaga anaknya dalam setiap situasi. Keseluruhan buku ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang ibu dengan memberikan kasih sayang dengan ataupun tanpa kehadiran sang suami atau sang ayah bagi seorang anak yang ia asuh dan ia besarkan. Bahkan dalam salah satu cerita yang saya baca dalam buku ini menceritakan tentang seorang ibu yang membesarkan anaknya tanpa kehadiran seorang suami, dikarenakan diceritakan dalam kisah tersebut seorang wanita yang hamil di luar nikah, tetapi cinta mereka terhalang oleh restu kedua orang tua dari sang kekasih. Nah, dalam cerita tersebut juga diceritakan pengorbanan seorang ibu yang membesarkan anaknya tanpa pamrih, tidak mengenal lelah. Sekalipun sang ibu harus menyakiti dirinya sendiri, bagaimana ia bercucuran keringat hanya untuk melihat anaknya tumbuh dengan sehat, bagaimana ia bertahan melawan panasnya terik matahari untuk melihat anaknya bisa tertawa dan bermain gembira bersama teman-teman sebayanya. Hal itu diceritakan dengan jelas dan lengkap dalam buku yang berjudul Ibu Adalah Surgaku yang ditulis oleh Naomi Orlin ini. Dalam buku ini juga dinyatakan bahwa sosok ibu adalah sosok yang paling apa adanya dan mampu menerima kita tanpa pandang seperti apa wujud dan keadaan kita. Sekalipun mungkin seorang anak tersebut terlahir dalam keadaan yang cacat fisik atau mental yang tidak sehat. Dalam buku ini diceritakan dalam kisah yang saya baca, seorang anak mengidap penyakit yang sangat ganas dan mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sampai akhirnya ibunya tersebut meminjam kesana kemari untuk biaya pengobatan anaknya. Walaupun pada akhirnya tetap tidak mampu menutupi biaya yang dibutuhkan, dan pada akhirnya
sang ibu tersebut menyerahkan anaknya kepada ayahnya untuk diobati secara intensif dan dibesarkan tumbuh menjadi manusia yang kuat dan hebat. Dalam buku ini juga diceritakan bahwa cara menyampaikan kasih sayang dari seorang ibu itu berbeda-beda. Tentunya mungkin ada seorang ibu yang menyampaikan kasih sayang dengan cara memberikan apa yang anaknya minta dan apa yang anaknya inginkan dengan dalih apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku perjuangkan semata-mata hanya untuk menyenangkan dan membahagiakan anakku sendiri. Itu yang dikatakan oleh para ibu yang tertulis dalam buku ini. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun rasa lelahnya, ia hanya ingin melihat anaknya bahagia. Karena anak merupakan perwujudan dari cinta sejati yang ibu miliki. Ada juga di sisi lain, seorang ibu yang menyampaikan kasih sayang kepada anaknya dengan cara bersikap tegas dan banyak melarang, banyak aturan yang ditekankan kepada anaknya. Dengan dalih, karena ia tidak ingin melihat anaknya tersesat, tidak mandiri, juga bersikap ketergantungan kepada orang tua. Karena mungkin seorang ibu yang memiliki pola pikir seperti itu, jika sekarang seorang anak terus diberikan buah yang manis, maka seorang anak itu tidak akan mampu ketika suatu saat menerima buah yang pahit dari pihak kehidupan yang lain. Kelebihan dari buku ini yaitu menginspirasi dan juga memotivasi kita untuk semakin gigih dalam berjuang untuk membahagiakan orang tua kita, terlebih kepada ibu kita yang selalu mendoakan dan mendukung kita. Dan juga tentunya dalam setiap karya itu memiliki beberapa kekurangan, termasuk dalam buku fiksi ini ada beberapa kekurangan seperti kesalahan penempatan tanda baca, penulisan yang kurang tepat atau typo, dan juga bahkan di akhir halaman terdapat beberapa cerita yang rumpang. Mungkin alangkah baiknya bagi pengedit supaya lebih berhati-hati dalam menyalin atau memperbaiki naskah yang diberikan oleh penulis, supaya naskah tersebut dapat diperbaiki dengan halus, dan juga kemungkinannya ada naskah yang hilang ketika pengedit tidak begitu teliti dalam menyunting naskah tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi pembedahan buku fiksi dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.